Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Edisi Rabu 28 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pemerintah Kabupaten Pandeglang alokasikan anggaran tak terduga 6,5 miliar rupiah untuk antisipasi inflasi akibat naiknya harga BBM. Wali Kota Serang fokuskan pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 yang mencapai 98%. Kecamatan Cisoka dan Solear, Kabupaten Tangerang rawan peredaran dan penyalahgunaan obat-obat farmasi terlarang. Bersama saya Chef Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, untuk mengantisipasi inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM, pemerintah Kabupaten Pandeglang alokasikan anggaran tak terduga sebesar 6,5 miliar rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan dari APBD Perubahan tahun 2022. Nantinya penyaluran anggaran akan diawasi langsung oleh Kejari Kabupaten Pandeglang agar tidak terjadi penyelewengan dan tidak tepat sasaran. Berikut laporan Denny Setiawan dari Radio Akarsari Pandeglang. Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang menganggarkan dana tidak terduga sebesar 6,3 miliar. Dana tersebut akan digunakan apabila terjadi inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Asisten Daerah Bagian Perekonomian dan Pembangunan Ekbang Setda Pandeglang, Kurnia Satriawan menyampaikan dana tersebut akan dialokasikan dari APBD Perubahan tahun 2022. Nantinya, penyaluran dana tersebut akan diawasi langsung oleh Kejari Pandeglang agar tidak terjadi penyimpangan dan penerima yang tidak tepat sasaran. Pengalokasian anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK-07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Nantinya dana tersebut akan digunakan pada 4 sektor utama seperti untuk bantuan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, subsidi sektor transportasi dan perlindungan sosial lainnya. Ia pun menambahkan menganggarkan 2% di 8 OPD, yaitu di Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Diskoperindak, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Helena Oktaviane membenarkan kalau Kejari Pandeglang turut memberikan pendampingan dalam penggunaan atau belanja dana tidak terduga. Saya Dani Setiawan dari Radio Akarsari FM Pandeglang menginformasikan untuk Berita Banten. Pendengar, wilayah Kecamatan Cisoka dan Solear, Kabupaten Tangerang marak peredaran dan penyalahgunaan obat farmasi jenis Tramadol dan Heximer. Pihak kepolisian meminta Loka Pengawasan Obat dan Makanan atau Lokapom harus terlibat dalam pemberantasan sejumlah toko obat dan kosmetik yang memperjualkan obat-obat keras daftar G tersebut. Laporan selengkapnya, Presi dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, wilayah Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang marak dengan peredaran dan penyalahgunaan ketersediaan farmasi jenis obat Heximer dan Tramadol. Kapolsek Cisoka AKP Nurokman mengatakan bahwa Loka Pengawasan Obat dan Makanan atau Lokapom juga harus terlibat dalam memberantas sejumlah toko berkedok kosmetik yang memperjualbelikan obat-obat keras golongan G tersebut. Menurut Kapolsek, pihaknya telah berupaya dalam memberantas peredaran obat-obat tersebut, namun tetap tidak maksimal, lantaran setelah ditindak toko-toko ini masih kembali beroperasi. Ia berharap sumber peredaran harus segera diberantas, karena
meresahkan masyarakat dan juga merugikan kesehatan apabila dikonsumsi secara berkepanjangan. Saya Preisi dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Wali Kota Serang akan fokus dalam pembangunan infrastruktur yang mencapai 95% pada tahun 2023. Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna penyampaian Raperda APBD tahun 2023 di DPRD Kota Serang. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Hadir dalam rapat paripurna, Wali Kota Serang fokuskan pembangunan infrastruktur di tahun 2023 mencapai 95%. Wali Kota Serang, Safrudin, hadir dalam kegiatan rapat paripurna Kota Serang. Kegiatan rapat paripurna kali ini ialah berkaitan dengan penyampaian Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ataupun APBD tahun anggaran 2023 sekaligus persetujuan bersama dan penandatanganan berita acara usul Raperda Prakarsa DPRD terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ataupun bencana alam. Dalam kesempatannya, Wali Kota Serang Safrudin menyampaikan bahwa penyampaian terkait nota keuangan Perda tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022, yaitu paling lambat 60 hari sesudah disampaikan kepada DPRD sebelum tahun anggaran berakhir. Dirinya menambahkan, di tahun 2023 pendapatan daerah Kota Serang diproyeksikan mencapai 1.260 miliar. Belanja daerah diprioritaskan ataupun diproyeksikan sampai hingga 1.368 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan mencapai 16.250 miliar dan defisit mencapai 104 miliar. Untuk infrastruktur terdapat 31% setiap aspek seperti perbaikan jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur lain yang membutuhkan perbaikan. Safrudin menjelaskan hal tersebut dilakukan untuk menyelesaikan infrastruktur Kota Serang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah ataupun RPJMD tahun 2018 hingga 2023. Selain hal tersebut, terdapat juga persetujuan bersama dan penandatanganan berita acara terkait pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran yang diusulkan oleh DPRD agar menjadi Raperda. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.